Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin memimpin rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Amirul Hajj beserta para penanggung jawab panitia penyelenggaraan ibadah haji Dakar Madinah, Jeddah, dan Mekah. Rapat dilakukan di kantor Dakar Mekah. Rapat ini membahas sejumlah persiapan dan antisipasi masalah terkait dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah nantinya. Salah satunya pembahasan terkait sosialisasi dengan sistem transportasi menuju Padang Arafah nantinya. Sementara itu sekitar 17.000 jamaah haji di Madinah yang berada di Markaziyah diusulkan untuk mendapatkan uang kompensasi dari denda majmuah atau penyedia akomodasi yang melakukan one prestasi. Membuat landasan hukumnya supaya kemudian ini tidak disalahpahami oleh para penegak hukum, para pengawas dan lain sebagainya. Jadi intinya uang denda dari majmuah itu tidak lagi kemudian masuk ke negara karena memang itu kan bukan APBN gitu, tapi itu dikembalikan ke jamaah. 18 perusahaan catering dikumpulkan panitia penyelenggaraan ibadah haji di Mekah. Perusahaan ini membawa sampel makanan untuk dites kelayakan makanan guna jemaah Indonesia selama Armina. Dan sebelum kami hadirkan informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2014, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. 18 perusahaan catering dikumpulkan panitia penyelenggara ibadah haji di Mekah. Perusahaan ini membawa sampel makanan untuk dites kelayakan makanan untuk jemaah Indonesia selama Armina. Para petugas PPIH dipimpin Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis beserta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Abdul Jamil mencicipi satu persatu sampel makanan yang dibawa 18 perusahaan catering. Rencananya makanan ini akan diberikan kepada jemaah saat puncak haji yaitu wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Perusahaan catering akan menyediakan makanan bagi jemaah sebanyak 4 kali di Arafah, 1 kali snack berat di Muzdalifah, dan 11 kali di Mina. Catering juga wajib memasang penutup makanan sesuai jadwal makan dengan batas waktu kapan makanan layak dikonsumsi. Jadi untuk standar pelayanan konsumsi bagi jamaah haji, yang pertama adalah kita memastikan bahwa makanan yang disajikan untuk jamaah haji itu harus higienis, harus aman untuk dikonsumsi bagi jamaah haji kita. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum makanan ini diberikan kepada jemaah. Mulai dari tekstur lauk, nasi, dan kematangan sayur juga harus pas. Tingkat kepedasan lauk juga dites agar tidak mengganggu perut jemaah. Buah-buah yang disajikan juga diperiksa kematangannya. Jemaah juga harus memperhatikan label makanan dan waktu berlakunya makanan, karena sudah ada informasi terkait lamanya makanan ini bertahan. Dari Mekah, Arab Saudi, Eka Nugraha, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Ya, kita akan segera memantau langsung bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Sudah tersambung bersama kami petang hari ini ada reporter TV One di Mina, Wahyu Kustianto. Wahyu. Wahyu. Ya, kami akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan laporan langsung dari Mekah nanti. Sementara itu kita lanjutkan kembali informasi lainnya di kabar petang. Bukan hal yang baru lagi jika para jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci seringkali membawa barang-barang yang biasa mereka gunakan sehari-hari, meski terkadang dilarang. Tidak hanya berupa barang, mereka juga kerap membawa bahan makanan, termasuk buah-buahan, seperti yang dilakukan seorang jemaah calon haji asal Surabaya, Jawa Timur berikut ini. Petugas panitia pemberangkatan ibadah haji embarkasi Surabaya menemukan hal yang menarik saat pemeriksaan barang bawaan para jemaah calon haji. Dalam tas seorang jemaah calon haji asal Pamekasan, Jawa Timur, petugas menemukan 10 buah mangga muda yang disimpan dalam koper bersama pakaian dan peralatan haji lainnya. Salim, sang pemilik, mengaku mangga merupakan buah kesukaannya, selain juga untuk buah tangan bagi teman-teman yang bekerja di Tanah Suci. Mangga, buah mangga. Ini buat mau dan kiriman oh iya, kiriman untuk orang-orang di sana katanya itu. Oh gitu. Terus rokoknya kok banyak nih, Pak? Kiriman bisa. Oh, kiriman juga. Kiriman menolong. Yang punya di Angkasa, salah kota Sak. Nah, banyak saudara-saudaranya kerja di sana. Oh, oleh-oleh. Iya, oleh-oleh di sana. Meski sempat diperiksa petugas, namun mangga-mangga Salim akhirnya dikembalikan ke dalam koper karena tidak termasuk barang bawaan yang dilarang. Selain mangga, petugas juga menemukan jemaah calon haji yang membawa rokok serta jamu tradisional dalam jumlah banyak. Barang-barang tersebut akhirnya disita petugas dan baru bisa diambil kembali ketika sang pemilik kembali ke tanah air seusai menunaikan ibadah haji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sani Irwanto, TV One mengabarkan. Ya, kita akan kembali mencoba untuk berkomunikasi dengan reporter TV One yang berada di Mina, ada Wahyu Kustianto. Assalamualaikum Wahyu, sudah bisa mendengar suara kami? Waalaikumsalam, Anggi, Bayu. Saya mendengar suara Anda di sini. Ya, bagaimana Wahyu pelaksanaan ibadah haji yang mendekati pelaksanaan ibadah haji akbar ini? Ya, Anggi dan pemirsa di Indonesia, 6 hari menjelang puncak pelaksanaan haji di Padang Arafah, yaitu pelaksanaan ibadah wukuf,
memang jamaah haji asal Indonesia dan seluruh dunia dari berbagai negara sudah berkumpul di kota Mekah. Jadi kota Mekah sekarang khususnya di Masjidil Haram sudah dipenuhi oleh jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Mereka memang akan menjalankan beberapa ibadah-ibadah sebelumnya sebelum menjalani puncak ibadah haji. Mereka sekarang sudah berkonsentrasi di Masjidil Haram untuk menjalankan ibadah umroh, melakukan tawaf, sa'i, kemudian menjalankan sholat fardu 5 waktu. Jadi mereka sekarang sudah mulai berkumpul di kota Mekah. Jadi saat ini kondisi kota Mekah sudah sangat padat. Untuk memasuki Masjidil Haram pun sudah ditentukan jam-jam tertentu, tidak bisa sembarangan waktu kita pergi ke sana, karena polisi memberlakukan sistem buka tutup. Jadi ketika sebelum sholat fardu, biasanya Masjidil Haram dibuka satu arah menuju ke masjid. Sementara setelah sholat fardu biasanya dibuka dari arah masjid keluar dari kompleks Masjidil Haram. Jadi memang saat ini sangat berat sekali, berbeda dengan seminggu yang lalu ketika saya mengabarkan kepada Anda dan pemirsa, kondisi sudah sangat jauh berbeda. Jadi saat ini konsentrasi sudah berkumpul di Masjidil Haram. Dan sebelumnya mungkin terpecah masih ada di beberapa negara yang belum berangkat atau di Masjid Nabawi di Madinah. Saya juga menghimbau kepada jamaah calon haji asal Indonesia untuk berhati-hati ketika menjalankan ibadah di Masjidil Haram, khususnya di Kompleks Ka'bah ketika menjalankan wukuf. Memang di Masjidil Haram atau di Ka'bah itu tidak semuanya berniat baik, Anggi. Jadi apabila mendapatkan tawaran atau menemui calo-calo untuk mengantarkan ke Hajar Aswad dan mencium, sebaiknya diwaspadai. Karena mereka pada akhirnya sebenarnya akan memeras gitu. Memeras, meminta bayaran sangat banyak dan itu bisa memberatkan para jemaah calon haji dari Indonesia. Seperti itu. Ya. Selain Anda tadi menyebutkan ada calo-calo juga yang memanfaatkan ibadah haji kali ini, apa saja kendala-kendala tertentu atau yang lebih spesifik yang dihadapi oleh jemaah calon haji, terutama jemaah calon haji asal Indonesia? Sebenarnya selain persoalan calo yang barangkali bisa diwaspadai dari awal, ada juga misalnya ketika jemaah calon haji asal Indonesia berziarah ke beberapa tempat, berziarah di Mekah misalnya di Jabal Rahmah, kemarin saya menemui dan melihat sendiri, di sana juga banyak orang-orang yang menawarkan jasa foto Polaroid atau foto langsung jadi. Karena kendala jasa, biasanya ketika ditawari, calon jemaah haji itu mengiyakan ketika mereka difoto. Tetapi ujungnya nanti, biasanya mereka minta bayaran yang sangat besar, dan itu cukup mengganggu jemaah calon haji. Saya juga melihat dalam pandangan saya, informasi seperti ini kurang tersampaikan dengan sangat baik gitu ke jemaah calon haji. Jadi banyak sekali dari saudara-saudara kita asal Indonesia yang kemudian tidak tahu ada hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai. Itu yang pertama. Yang kedua, cuaca kota Mekah sebenarnya masih sangat panas gitu. Jadi suhu udara di siang hari masih mencapai di atas 40 derajat Celcius. Ini juga masih harus diwaspadai agar kemudian tidak menimbulkan penyakit atau gangguan-gangguan yang lain yang bisa mengurangi konsentrasi atau kekhusyukan dalam beribadah nantinya di wukuf. Karena perjuangan sebenarnya ibadah haji itu adalah di wukuf. Dimulai dari wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Jumat minggu depan. Jadi sekarang ini masih ibadah-ibadah pendukung. Jadi harusnya jamaah calon haji harus lebih memperhatikan hal tersebut. Baik. Kemudian kemudian yang harus kami sampaikan juga ke pemirsa, tahun ini memang pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan bahwa wukuf akan jatuh pada hari Jumat. Artinya pemerintah Arab Saudi menyebutnya sebagai haji akbar. Barangkali di Indonesia ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebut bahwa tidak ada haji akbar sebenarnya. Jadi semua haji jatuh pada hari apapun adalah haji akbar. Tapi di Arab Saudi, masyarakat lokal sini masih mempercayai haji akbar memiliki keutamaan lebih baik dibandingkan haji biasa, yaitu mendapatkan pahala sampai 7 kali misalnya. Itu membuat sejumlah warga lokal, bahkan hampir semuanya, ikut melaksanakan ibadah haji. Itu yang membuat nantinya jumlah jemaah haji akan sangat membludak. Itu juga menjadi ujian tersendiri bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Baik. Kalau pada musim haji biasa mereka memilih untuk berdiam diri di rumah atau memilih untuk berlibur ke luar negeri, tahun ini kemungkinan besar mereka akan memilih untuk melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah Jumat mendatang. Bayu dan Anggi. Baik, mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti itu tidak mengganggu ya kelancaran dan kekhusyukan para calon jemaah haji untuk melaksanakan wukuf di Arafah nanti. Baik, Wahyu, terima kasih sekali atas laporan Anda. Selamat bertugas dan juga selamat menjalankan ibadah langsung dari Mina, Arab Saudi. Wahyu Kristianto. Iya, dan kami akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Kabar Petang.